Selamat pagi. Oke, di masa pandemi virus corona pada saat ini yang melanda kita semua, kita harus mengatur pola kehidupan kita, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian selalu memakai masker, menjaga jarak, kemudian tetap di rumah saja. Oke, baik, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Indi Kristian. Nah, kita akan mempelajari materi lanjutan kita untuk yang semester 2, yaitu Sejarah Dunia kelas 10. Untuk kelas Iis dan Mia. Nah, di sini kita akan pelajari pola kehidupan manusia praksara di Indonesia. Yang pertama, kita akan pelajari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian, untuk masa yang kedua, itu ada masa bercocok tanam. Kemudian ada masa perundagian. Nah, ini dibagi menjadi 3 tadi ya, anak-anak. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Kemudian kita akan juga melihat beberapa hasil dari budaya setiap masa tersebut. Kemudian yang terakhir nanti juga ada soal yang akan kalian kerjakan di rumah. Oke, kita mulai. Yang pertama, nah ini adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Oke, kita mulai. Yang pertama itu, manusia praksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan itu bertempat tinggal berpindah-pindah atau disebut dengan nomaden. Ya, pasti kalian sudah sering mendengar bahasa tersebut. Nah, kemudian kita lihat juga peralatannya terbuat dari batu yang masih kasar. Nah, kalau misalnya kalian lihat gambar-gambarnya itu nanti akan memperlihatkan di akhir hasil budayanya. Kapak genggamnya itu masih kasar, atau kapak perimpasnya juga masih kasar. Kemudian alat yang digunakan itu terbuat dari tulang juga dan alat serpih. Kemudian manusia purbanya atau manusia yang hidup pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tersebut itu adalah manusia Pithecanthropus erectus yang masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian yang kedua ada masa bercocok tanam. Nah, di sini manusia praksara pada masa itu sudah bertempat tinggal di gua atau di semi nomaden. Yang sebelumnya nomaden, sekarang sudah semi nomaden. Kemudian peralatannya dibuat dari batu yang mulai dihaluskan. Juga sudah mengenal bercocok tanam. Dan yang terakhir juga mereka sudah mengenal yang namanya kepercayaan. Nah, di masa bercocok tanam tersebut, di masa yang sudah mengenal kepercayaan tadi, mereka mengenal atau mengira bahwa roh nenek moyang mereka masih ketika meninggal itu masih berada di lingkungan di mana mereka tinggal. Makanya mereka mengenal bahwa setiap orang yang meninggal itu pasti memiliki kemampuan atau memiliki hal yang diturunkan dari masa ke masa. Makanya mereka percaya bahwa roh mereka yang ibaratnya jago ataupun menguasai setiap ilmu-ilmu tersebut. Makanya mereka waktu itu mempercayai roh nenek moyang mereka. Kemudian yang ketiga adalah masa perundagian atau masa pertukangan. Nah, di sini mereka sudah menyempurnakan pertanian dan peternakan dari masa bercocok tanam. Nah,
yang tadi mungkin mereka bercocok tanam sekarang sudah mulai membuat irigasi, kemudian sudah membuat cara mungkin mengatur air agar mudah dikelola di persawahan seperti yang kalian lihat sekarang ini. Nah, kemudian yang kedua, membuat perkampungan yang lebih besar dan sudah menetap. Kemudian alat-alatnya dari logam seperti moko. Yang terakhir itu adalah solidaritasnya tinggi yang merupakan warisan nenek moyang. Nah, ini beberapa hasil budaya masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, ini ada lakes, kemudian kapak genggam, ada kapak perimbas, dan ada alat yang terbuat dari tulang. Kemudian ini beberapa hasil budaya masa bercocok tanam. Nah, ada kapak lonjong, ada kapak persegi, ada mata panah, ini beberapa hasil budaya masa perundagian. Nah, ada negara, kemudian ada juga arca perunggu. Nah, di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, menurut pendapatmu apakah yang mendorong manusia praksara bertransformasi? Kemudian yang kedua, carilah dan tulislah informasi tentang letak penemuan hasil kebudayaan, masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, serta masa perundagian. Nah, ini terakhir dikumpulkan maksimal tanggal 2 Mei 2020. Sekian dulu untuk materi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.